Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam, episode 24 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat Dewa juga sampai ke tempat di mana si Kelvin yang akan menjebak Dewa. Lalu di sini juga Dewa juga masuk ke dalam. Pas ke dalam tiba-tiba ada preman. Dia juga dihajar oleh preman dan terjadilah perkelahian antara Dewa dengan suruhan si Kelvin. Lalu terlihat pas Dewa juga dia terkapar di bawah. Pas dia melihat ada kayu di bawah, dia juga langsung mengambil kayu itu dan langsung menghajar preman suruhan si Kelvin. Terjadilah perkelahian lagi antara preman suruhan si Kelvin sama Dewa. Tapi terlihat suruhan si Kelvin juga dihajar sama kayu juga tidak apa-apa, dan preman itu juga dia mematahkan kayu yang pakai mukul dia sama Dewa. Lalu Dewa juga dia dibantingkan kena tekas, dan Dewa juga dia kesakitan tangannya dan dia tidak bisa berdiri. Dewa juga pas mau dihajar sama preman itu, dia ngomong sama preman itu, "Sebelum saya mati sama kamu, saya mau nanya sama kamu supaya saya tidak penasaran," kata Dewa ke preman itu. "Siapa yang menyuruh kamu?" kata Dewa kepada preman suruhan si Kelvin. Lalu preman itu juga ngomong, "Yang nyuruh saya adalah Kelvin Arganta," kata preman itu. Terlihat Dewa juga sangat kaget mendengar bahwa dia itu suruhan si Kelvin. Lalu di luar anak buahnya Dewa dia ngomong sama teman-temannya, "Kenapa Pak Dewa tidak keluar-keluar? Saya curiga. Kita lihat ke dalam," kata Lucky kepada teman-temannya. Singkat cerita, anak buah Dewa juga dia masuk ke dalam. Pas di dalam, preman suruhan si Kelvin pas mau menghajar Dewa, tiba-tiba datanglah anak buah Dewa, dan anak buah Dewa juga menghajar suruhan si Kelvin itu, dibikin babak belur di sana. Lalu di sisi lain Pasha mendatangi ke kantornya Dewa, tapi tidak ada Dewanya dan dia juga menanyakan kepada anak buahnya. Lalu singkat cerita anak buahnya juga mengasih alamat kepada Pasha untuk menyusul Dewa. Singkat cerita Pasha juga sampailah ke tempat di mana Dewa dijebak oleh si Kelvin. Pas dia jalan dia mendengar keributan di dalam. Lalu Pasha juga dia langsung lari ke dalam untuk melihat. Pas sampai ke dalam dia melihat Dewa sudah terkapar di pinggir, dan Pasha juga langsung menghampiri Dewa. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, "Siapa yang berbuat ini Pak Dewa?" kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pasha, dia menceritakan semuanya ini perbuatan si Kelvin. Lalu Pasha juga membawa Dewa dari tempat sana untuk dibawa ke kantornya. Singkat cerita Pasha juga sampai ke kantornya membawa Dewa ke kantor Dewa, dan gak lama kemudian datanglah anak buah Dewa. Lalu di sini terlihat Pasha juga ngomong kepada Dewa, "Dewa, sekarang kamu harus cepat-cepat laporkan masalah ini kepada polisi," kata Pasha kepada Dewa. "Tidak boleh Pasha," kata Dewa, "nanti udah ada waktunya karena saya sudah banyak bukti, tinggal satu lagi supaya si Kelvin membusuk di penjara kalau udah banyak buktinya," kata Dewa kepada Pasha. Lalu singkat cerita Pasha juga dia pergi dari kantornya Dewa dan dia langsung menuju ke rumahnya si Kelvin sambil geram. Pas dia ketuk-ketuk pintu tidak ada yang menyaut. Pas di luar si Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia si Hildadel memanggilnya. Lalu terlihat Pasha juga sangat geram kepada si Kelvin. Pasha juga tidak banyak basa-basi, langsung menghajar betengnya si Kelvin perutnya, dan terjadilah perkelahian antara Pasha sama si Kelvin. Gak lama kemudian Bu Sari keluar dari rumah karena mendengar keributan. Lalu Bu Sari juga menghampiri Pasha yang lagi menghajar si Kelvin di bawah. Lalu Bu Sari juga karena Pasha masih geram kepada si Kelvin masih menghajar, lalu Bu Sari menarik tangannya Pasha. Pas sudah ditarik, Pasha juga ditampar oleh Bu Sari. Lalu Pasha juga sangat kaget, dia
sangat kaget Bu Sari mamanya menampar dia. Dan Bu Sari juga dia sangat menyesal dengan perbuatannya telah menampar Pasha, anak yang baru ketemu. Lalu singkat cerita, Pasha juga kecewa dan dia juga pergi meninggalkan Bu Sari sama si Ken Kelvin dan si Alia si Hiledatel. Lalu Bu Sari juga pas dia pergi mau ke rumah, tiba-tiba si Ken Kelvin juga dia ngejar Bu Sari. Pas dia mau naik ke atas, kakinya ditajong dan turunnya juga lututnya sakit kena itu ujung keramik. Dan Bu Sari juga ngomong kepada si Ken Kelvin, kamu itu pasti bohong, kamu yang telah berbuat jahat kepada dewa, kata Bu Sari. Bagaimana kalau kamu dewa bawa bukti ke sini? Mama tidak akan ikut campur kalau kamu masuk penjara, Kelvin, kata Bu Sari kepada si Ken Kelvin. Pokoknya kamu harus tanggung akibatnya kalau dewa membawa bukti ke sini, kata Bu Sari sambil masuk ke dalam. Lalu si Ken Kelvin juga dia kepikiran dalam batinnya, bagaimana iya, kata si Ken Kelvin, bener kata mama. Terus datang lagi si Nurus Tunjung, dia juga ngomong kepada si Ken Kelvin, benar kata Bu Sari, kalau dewa membawa bukti saya juga tidak akan ikut campur, kata si Nurus Tunjung si Alia si Adel kepada si Ken Kelvin. Lalu untuk bocoran nanti malam terlihat dewa lagi cekcok sama Pak Arman di rumah sakit dan terjadilah di sini rada sengit cekcoknya antara dewa sama Pak Arman. Dewa juga ngomong, saya tidak bangga mempunyai papa kayak Pak Arman, kata dewa kepada Pak Arman. Terlihat Bu Sari juga, Bu Diana juga dia sangat kesakitan telinganya mendengar teriakan dewa. Lalu Lula juga ngomong kepada Mas Dewa, dia ngomong dan dia juga tidak dianggap oleh dewa. Singkat cerita dewa juga pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain keesok harinya Nana juga dia mengurusin Bu Diana. Dia sudah mengurusin, dia pulang dan dewa juga tadinya sampai rumah marah kepada Nana jangan ngurusin Bu Diana. Lalu Nana juga sambil nangis, saya itu Mas sangat tenang dan sangat bahagia kalau dekat terus sama Bu Diana kayak ibu kandung sendiri, sambil Nana dipelukan dewa sambil menangis. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu si Broko Kroni. Di sini datanglah Pasha dan Pasha menanyakan mana mobil mewah kamu Roni, kata Pasha kepada si Broko Kronai. Dasar si Ronai dia bisa berjilat lidah, dia bisa membohong terus dan dia juga selamat. Hari itu dia selamat. Keesok harinya dia pergi ke kantor. Lalu di rumahnya Neratu Suketi dia melihatkan foto kepada Lipia bahwa si Broko Kronai itu punya mobil mewah dan inilah mobilnya kena tilang lagi bawa perempuan. Di sini terlihat si Lipia juga sangat shock. Lalu gak banyak basa-basi dia juga menyusul suaminya di kantornya. Pas dia sampai ke kantornya, Lipia juga sangat kaget melihat si Broko Kroni lagi memeluk perempuan. Terjadilah di sini juga si Broko Kroni juga dia kaget dan dia juga terkejut. Dia melihat istrinya datang ke kantornya. Besar kemungkinan si Broko Kroni juga akan diusir dari rumah Neratu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Nana, Bu Farah didatangi oleh Arman dan Arman juga sangat geram kepada Bu Farah dan terjadilah cekcok antara Pak Arman sama Bu Farah. Lalu Pak Arman juga sudah mengancam Bu Farah, dia juga pergi. Lalu Bu Farah juga dia teriak-teriak sama Arman, kamu jangan sampai menyakiti dewa Arman, kata Bu Farah kepada Arman. Tapi Pak Arman juga dia tidak didengar omongan Bu Farah, langsung dia pergi. Lalu keesok harinya di sini dewa terlihat lagi berkelahi dengan seorang preman. Tapi preman itu juga tidak lama bisa dikalahkan oleh dewa. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Sabtu 24 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.